Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Termasuk pembahasan honorer adalah bagian yang kita bahas pada channel ini sehubungan dengan informasi pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan informasi yang bertolak belakang antara penghapusan dan pengangkatan di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini ada satu informasi Bapak Ibu yang mana Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kehidupan honorer dijamin aman di tahun 2023, demikian juga di tahun 2024 ke depan. Nah, Bapak Ibu tentunya ini adalah suatu hal yang perlu diapresiasi bahwa memang upaya pemerintah ini berbagai elemen untuk menjamin dan mendukung keadaan honorer ini tidak di PHK. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. 2024, nasib honorer dijamin aman. Sri Mulyani keluarkan aturan baru, tolak isu penghapusan honorer 2023. Nah, ini info terbaru Bapak Ibu ya, yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa menolak penghapusan honorer di tahun 2023 dan di tahun 2024 kehidupan honorer dijamin aman. Dilansir dari Unis ID, yang mana nasib honorer seolah ditarik ulur oleh beberapa kebijakan pemerintah yang terus bermunculan dan tumpang tindih. Jadi beberapa kebijakan mungkin sengaja diterbitkan untuk kesejahteraan nasib honorer itu sendiri. Beberapa kebijakan mungkin sengaja diterbitkan untuk hal ini, namun beberapa kebijakan justru membuat para honorer ketar-ketir akan nasibnya yang berada di ujung tanduk di tahun 2023 tahun ini terkait dengan informasi penghapusan yang mana tenggat waktu penghapusan itu adalah 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Jadi isu penghapusan honorer pada November mendatang ini masih terus menjadi bumerang yang selalu menghantui kepala setiap tenaga honorer karena memang penghapusan ini adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh seluruh masyarakat, apalagi honorer itu sendiri. Nah, tentunya karena penghapusan mungkin apabila diterapkan, maka jelas terancamlah pekerjaan para honorer. Tapi ingat bahwa penghapusan honorer itu tidak bakal dilaksanakan di tahun 2023 tahun ini, sebagaimana jaminan pemerintah, mulai dari Presiden, kemudian instruksi kepada Menpan RB, dan jajaran pemerintah lainnya, bahwa tidak akan menginginkan penghapusan honorer ini. Apalagi DPR RI yang benar-benar membela nasib honorer dan mendukung program pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Jadi meskipun honorer gagal meraih kesempatan menjadi ASN, baik sebagai PNS ataupun P3K, tidak perlu khawatir karena memang pemerintah masih setia memikirkan nasib honorer. Jadi setidaknya isu terkait penghapusan honorer di November mendatang ini diharapkan resmi tidak berlaku lagi. Makanya banyak beredar informasi bahwa para honorer menuntut kiranya Menpan RB menerbitkan surat pembatalan penghapusan honorer ini. Tapi ingat bahwa tanpa surat pembatalan penghapusan honorer, ingat bahwa Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi, telah menginstruksikan kepada Menpan RB untuk mencari jalan tengah terbaik terhadap nasib honorer yang 2,3 juta sekian di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Jadi sehingga dengan demikian keberadaan honorer masih terselamatkan. Jadi honorer bisa bernafas lega karena memang masih bisa mempertahankan posisinya sembari memperjuangkan mimpinya untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Walaupun tidak dapat terwujud tahun ini, ingat Bapak Ibu ya, walaupun tidak terwujud tahun ini, dalam arti mungkin tidak semua bisa sih diangkat menjadi ASN, tapi mungkin ya berdasarkan skala prioritas atau tidak serta-merta, maka mungkin mimpin menjadi ASN bisa para honorer wujudkan pada tahun-tahun mendatang. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa tahun 2024 keadaan honorer dijamin aman. Di sisi lain juga kabar gembira datang dari Peraturan Menteri Keuangan PMK Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menerbitkan PMK nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Salah satunya, belai tersebut berisikan perihal kompensasi lembur untuk ASN dan non-aparatur sipil negara. Jadi kompensasi yang dimaksud adalah berupa uang lembur yang diberikan kepada aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PNS dan P3K, yang besarannya sesuai dengan golongan masing-masing dan mekanisme sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk besaran uang lembur bagi tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara diatur sesuai profesi pekerjaan. Ingat Bapak Ibu ya, untuk uang lembur bagi tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara diatur sesuai profesi pekerjaan. Tentunya profesi pekerjaan beda-beda. Nah, berdasarkan hal itu, maka uang lembur ini akan disesuaikan. Jadi selain itu, aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara juga akan mendapatkan uang makan. Jadi ada kesetaraan Bapak Ibu, bukan hanya berlaku pada ASN, tapi bagi honor non-ASN juga disetarakan dengan ASN dalam hal pemberian uang lembur dan uang makan. Uang makan lembur diperuntukkan bagi pegawai non-aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas rutin Kementerian Negara, lembaga, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 kali per hari. Jelas Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023. Itu isinya Bapak Ibu ya. Sebagaimana yang telah tertera di sini, itulah informasi terkait dengan uang lembur dan uang makan bagi para ASN dan honorer non-ASN di tahun 2024 ke depan. Tapi biaya lembur yang dimaksud di atas tidak diperuntukkan bagi tenaga honorer yang terikat kontrak kerja dengan perusahaan swasta yang bergerak di penyedia SDM atau outsourcing. Kenapa? Karena memang itu bukan jalur pemberian uang makan dan lembur ini. Artinya, pemberian uang makan dan lembur hanya benar-benar bagi ASN dan honorer khusus yang bekerja pada instansi pemerintah saja tanpa ada keterikatan kontrak kerja dengan perusahaan swasta atau outsourcing. Maka dari beberapa penjabaran di atas, besar kemungkinan bahwa isu penghapusan tenaga honorer bisa dikatakan hoax, artinya tidak ada lagi penghapusan. Mengapa? Karena memang hingga saat ini pada faktanya Kementerian Keuangan masih memperhatikan dan mengestimasikan anggaran bagi para tenaga honorer ini. Sehingga besar kemungkinan nasib para tenaga honorer masih aman dengan adanya aturan baru dari Sri Mulyani hingga 2024 nantinya ke depan. Demikian bagi Bapak Ibu ASN, baik PNS maupun P3K. Demikian juga dengan aparat lainnya, juga dengan honorer yang akan menerima tambahan penghasilan berupa uang makan dan uang lembur di tahun 2023 dan di tahun 2024 ke depan. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.